Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Priska Yasmiati Serli, NIM 1803030022, kelas A semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan review buku ke-6 tentang dekolonisasi, penentuan nasib sendiri, dan kebangkitan politik hak asasi manusia global. Yang pertama, sejarah global pertama politik hak asasi manusia di usia dekolonisasi. Konflik antara gerakan kemerdekaan mens dan kekuatan kolonial membentuk tatanan hak asasi manusia global itu muncul setelah Perang Dunia. Itu juga penting untuk asal muda organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerak kemanusiaan mens. Kekuatan anti-kolonial memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya bahasa dalam kampanye mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tanggapan euforia kerajaan kacang memanfaatkan politik internasional baru, hak asasi manusia untuk tujuan mereka sendiri. Mengklaim bahwa aturan mereka dengan janji perkembangan Othman adalah kendaraan otentik untuk mewujudkannya. Melalui dari partisi, pasca perang, dan pasca kemerdekaan untuk hak-hak adat. Aktivisme dan memori pasca kolonial menawarkan wawasan baru sejarah dan warisan hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan kerajaan sampai hari ini. Yang berikut, anti kolonial dan hak untuk penentuan nasib sendiri. Yang pertama, mencari kerajaan politik, yaitu hak asasi manusia universal dan gerakan anti-kolonial di Afrika. Yang kedua, dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu anti-kolonialisme dan hak asasi manusia di Kekaisaran Prancis. Yang ketiga, batasan kemanusiaan, yaitu dekolonisasi Palang Merah Prancis dan Perang Aljazair. Yang berikut, menghubungkan hak adat dengan hak manusia melalui manusia di Anglo-Style pada tahun 1970-an. Yang berikut, mengistimewakan Perang Dingin atas dekolonisasi, penekanan pada hak politik. Yang berikut, kenegaraan pasca kolonial dan manusia global dan norma hak. Memotong bisul dan membersihkan inkubus masa lalu, pencegahan genosida melalui perpindahan penduduk, yaitu sebuah diksmos mengkodifikasikan hak minoritas, yaitu konstitusionalisme pasca kolonial di Burma. Antara ambisi dan perhatian, India, hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di Perserikatan Bangsa-Bangsa dari era penemuan jati diri yang penuh gairah. Hak asasi manusia dan akhir dari aturan kolonial di Jamaika memasuki kembali sejarah kekerasan kekaisar masa lalu, yaitu Kenya, Indonesia, dan jangkauan keadilan transisi. Yang berikut, sejarah baru yang mengemukakan
hak asasi manusia baru, merdeka, negara bangsa pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk sesaat menggabungkan aspirasi kewarganegaraan dan hak asasi manusia dengan lebih maksimal universalisme dicontohkan oleh Deklarasi Universal Manusia pada tahun 1948. Hak konstitusi pasca kolonial umumnya berbentuk kompromi yang disepakati dengan gelisah antara elit nasionalis dan kekaisar yang sering menggunakan UDHR atau konsep hak asasi manusia universal lainnya secara langsung, memberikan warganya politik, ekonomi, dan sosial kebebasan disebutkan di dalamnya. 3 asal-usul hak ini biasanya digambarkan oleh elit nasional sebagai buah yang dijanjikan kedaulatan dan hak keseluruhan umat manusia universal. Yang berikut, tradisi HAM memperlihatkan ketegangan dalam bahasa hak asasi manusia pasca perang dan praktik yang ingin mendukung standar sementara mengandalkan negara untuk melindungi dan memberikan hak. Namun, pada tahun 1970-an, kendaraan revolusioner hak kewarganegaraan melalui emansipasi nasional surut tampaknya didiskreditkan oleh kegagalan negara-negara baru untuk memenuhi janji mereka dan proyek paralel mereka yang goyah untuk ekonomi global redistribusi. Sebagai gantinya, visi hak asasi manusia baru yang berpengaruh kebanyakan dimajukan oleh politis di Amerika Serikat dan gelombang puncak lembaga swadaya masyarakat muncul sebagai internasional wacana terletak. Versi hak asasi manusia lahir dalam pesimisme. Yang berikut, historiografi revisionis ini telah memunculkan 2 basis pertanyaan lebih lanjut yang menulis lakukan dalam volume ini. Sedangkan busur terluas anti-kolonialisme dan hak asasi manusia telah dilacak, diperebutkan, dan dibantah ulang. Pertanyaan tentang hubungan antara kategori aktor dan kebijakan pasca kolonial, jika dipikir-pikir, telah diklarifikasikan sebagai langkah-langkah hak asasi manusia merupakan sinyal penting. Aktor pasca kolonial terlibat dalam kebijakan dan upaya yang tentunya sesuai dengan sikap mengamankan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Yang berikut, pada dunia Atlantik dengan asumsi difusionis yang non-Eropa, belajar hak asasi manusia dari administrator kolonial mereka atau PBB. Sebuah kontribusi untuk mengglobalisasi sejarah hak asasi manusia di era dekolonialisasi. Kebutuhan mendesak kemudian adalah untuk studi granular yang ditulis oleh spesialis ahli sejarah berdasarkan pemeriksaan yang cermat terdapat sumber-sumber utama yang meluas di luar komplement ortodoks pemerintah Barat dan LSM arsip. Yang berikut, definitif hak asasi manusia dan kenaikannya sebagai moralisme.
sebagai moralisme utama di dunia pasca kolonial. Daripada hubungan hak asasi manusia yang berurutan menerobos setelah memudahnya legitimasi diri revolusioner penentuan sebagai kredo di Barat, menunjukkan keanekaragaman di antara dan di dalam retorika hak asasi manusia ke dalam dan sesudahnya tahun 1970-an. Pembebasan nasional secara sengaja digantikan dan diterobos seringkali tetap menjadi pedoman utama dalam kontrak hak ini. Sejak awal di dunia anti dan pasca kolonial, tuntutan politik bersatu di sekitar hak asasi manusia sebagai bahasa preferensi karena mereka lebih luas daripada utopianisme, bersaing liberalisme politik klasik, sosialisme doktriner, dan esensialis nasionalisme, dan lebih mampu mengakomodasi konfigurasi tertua dari segudang pejuang, ambisi, dan keluhan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih.